Selamat datang di modul 7 HTTP API untuk mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Di sini kita akan menjelaskan dengan singkat bagaimana konsep API, lalu bagaimana implementasi konsep API dengan ThingSpeak yang paling jelas. Untuk API itu secara singkat, API itu merupakan singkatan dari Application Programming Interface yang memungkinkan untuk seorang developer untuk bisa integrasi dengan dua bagian aplikasi ataupun aplikasi yang berbeda, aplikasi yang sama atau berbeda ya. API itu ditunjukkan untuk mempercepat proses development menggunakan fitur-fitur atau fungsi yang sudah ada, sehingga langsung aja tuh, nggak usah menggunakan fungsi yang mengulang-ulang. Terdapat beberapa jenis API, lalu contohnya seperti ada fungsinya, ada get, post, put, and delete. Nah, untuk get sendiri itu mengambil atau membaca data dari server, lalu post itu membuat atau menambahkan data dari server, data ke server. Lalu put untuk memperbaharui, dan delete itu menghapus data. Oke. Untuk penjelasannya setelah ini ada penjelasan ThingSpeak. Oke, untuk ThingSpeak sendiri itu merupakan sebuah platform IoT untuk mengimplementasikan API yang konsep tadi. Lalu ThingSpeak sendiri itu digunakan untuk mengumpulkan data, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikannya. Pada ThingSpeak sendiri terdapat beberapa macam request API seperti post dan get dengan URL sebagai berikut. Jadi dalam get itu terdapat misalnya untuk menambahkan list channel itu dia akan menggunakan API thingspeak.com/channels.format. Formatnya itu apa? Format itu sendiri itu bisa JSON, XML atau CSV. Lalu untuk API key-nya API underscore key sama dengan user API key, dimana user API key itu bisa didapatkan pada my profile user API key. Lalu selanjutnya untuk menambahkan data ke channel itu seperti biasa sama, namun update, dimana kalau ini kan list channels, dimana itu mendapatkan list channels. Ini update dengan API key sama dengan write API key channel dan data, dimana write API key channel itu bisa didapatkan pada ThingSpeak my channels API key channel, lalu ke write API key. Lalu untuk datanya sendiri itu berupa ya isi data, misalnya field 1 sama dengan berapa, field 2 sama dengan berapa, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada membaca seluruh data dari channel, itu dia sama channels/channel ID, di mana channel ID itu ya seperti ya ada pada ThingSpeak my channel, channel setting, lalu channel ID. Lalu feeds formatnya itu apa, seperti pada list channel, formatnya pakai JSON kah atau XML atau CSV. Lalu read API key channel, karena seluruh get biasanya menggunakan API key untuk nge-read API key channel. Lalu selanjutnya ada membaca data dari channel yang dipilih. Bedanya kalau yang ini dia ada fields, lalu field number, lalu ada format. Sementara selanjutnya ada melihat status update dari channel, yaitu channel ID, status, formatnya seperti biasa JSON, XML atau CSV, lalu read API key channel. Lalu selanjutnya ada ThingSpeak untuk URL post. Oke, untuk post sendiri itu yang diketahui terdapat dua, yaitu membuat dan menambahkan data pada channel. Untuk post, karena post itu adalah menambahkan, dia membuat channel baru, channels.format, format seperti biasa JSON, XML atau CSV, lalu API key, API user key, misalnya user API key dari user. Nah, user API key sendiri itu bisa didapatkan pada API key kalian.
user API key kalian. Lalu membuat nama channel baru. Nama channelnya apa misalnya gitu. Lalu selanjutnya ada menambahkan data pada channel. Berarti dia mengupdate data. Lalu dengan update.format, formatnya apakah itu JSON atau XML atau CSV. Lalu API key-nya itu write API key channel, karena ada user API key dan ada write API key channel. Lalu data sendiri itu bisa ya seperti format tadi, field 1, field 2. Selanjutnya kita akan menjelaskan apakah kayak format user API atau yang lain-lainnya. Ya, selanjutnya untuk catatan, format sendiri, user API, write API key channel, data, channel ID yang sudah dijelaskan pada sebelumnya bisa dilihat di sini. Untuk kalian yang ingin mempause, silakan pause. Nah, selanjutnya untuk penggunaan metode post dan get itu terdapat 3 ya, sebagai berikut. Nah, untuk menggunakan metode post dan get itu terdapat 3. Bisa menggunakan Postman. Postman sendiri itu bisa langsung ke Postman-nya, di mana kalian akan mendownload Postman yang berasal dari modul. Untuk instalasinya sudah ada di modul semua. Lalu selanjutnya ada Python. Kalau Python sendiri itu menggunakan library request yang menggunakan bisa menggunakan pip install request pada command prompt atau download manual. Lalu kalian bisa menggunakan code editor untuk menulis kode-kode yang ada. Lalu bisa dilanjutkan menggunakan modul kalian untuk melihat langkah-langkahnya. Lalu terakhir ada web browser. Untuk web browser sendiri itu menggunakan XML. Jadi format itu XML. Seperti apa ada yang berada di modul. Terima kasih dan sampai berjumpa di modul berikutnya.